Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sore ini bersyukur kembali bisa beribadah. Kita bisa juga bersama-sama akan melihat firman Tuhan dan kesaksian dari hamba Tuhan di masa yang lalu. Dan sore hari ini kita fokus kepada kontribusi dari seorang yang bernama John Calvin bagi reformasi. Nah, bulan ini adalah kita sebut sebagai bulan reformasi karena di tanggal 31 reformasi gereja dicetuskan oleh Martin Luther melalui pemakuan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg. Dan tokoh reformasi itu ada beberapa orang yang bisa dikatakan tokoh-tokoh yang paling utama dalam reformasi. Kita belajar di STT biasa disebut sebagai 7 bintang atau pahlawan reformasi. Tentu di samping mereka masih banyak orang-orang yang juga ikut dalam reformasi gereja, berusaha untuk mengajarkan apa yang benar, menyebarkan apa yang benar di tengah-tengah otoritas daripada gereja Roma Katolik pada masa tersebut. Dan setiap tokoh reformasi, khususnya yang 7 orang ini, memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dan kita tidak perlu melihat semuanya karena kita tidak akan punya waktu untuk itu. Tapi kita lihat dari yang 2 orang saja seperti Martin Luther dan John Calvin. Nah, Martin Luther, tokoh reformasi yang saya percaya kita lebih sering dengar, karena 31 Oktober itu adalah satu event yang sangat berkaitan dengan Martin Luther. Tapi Martin Luther dipakai oleh Tuhan khusus dalam hal pencetusan reformasi. Martin Luther dengan Tuhan membentuk dia memiliki karakter yang keras, yang kuat, pemberani. Ketika dia diundang untuk mempertahankan kebenaran yang dia sampaikan, dia mengatakan bahwa kalian boleh mengharapkan hal lain daripadaku kecuali satu, rasa takut. Nah, dia tidak mempunyai rasa takut, katanya. Nah, itu adalah bagaimana Tuhan membentuk dia dari kecil, hidup dengan begitu keras, sehingga Tuhan pakai dia untuk mencetuskan reformasi tanpa rasa takut. Meskipun gereja Roma Katolik pada saat itu banyak ancaman terhadap dia, bahkan dia dijadikan seorang yang outlaw atau orang yang bebas untuk dibunuh. Siapapun yang membunuh dia tidak akan dihukum. Tapi Tuhan pakai dia, Tuhan lindungi dia sehingga reformasi tercetus. Dan itu lebih di Jerman, berfokus di Jerman, namun kemudian tersebar ke negara-negara lainnya di Eropa. Nah, John Calvin di satu sisi adalah seorang yang kalem, seorang yang tenang. Dia lebih suka belajar, dia suka membaca, menulis. Dia tidak seperti Martin Luther yang pergi berbicara terang-terangan. Bahkan salah satu hal yang terjadi di awal-awal dia dikenal sebagai reformator adalah bukan dia yang berbicara, tapi temannya, seorang rektor yang mau memberikan pidatonya, meminta Calvin untuk menulis pidatonya. Dan apa yang ditulis oleh Calvin? Yang ditulis oleh Calvin adalah bahwa ajaran-ajaran dalam gereja Roma Katolik salah, dan kalian harus bertobat dari ajaran-ajaran tersebut. Dan teman yang percaya ini membacakannya. Dan akhirnya gereja Roma Katolik memburu mereka berdua. Dan John Calvin bukan yang berdiri di depan dalam hal seperti ini, berorasi. Tapi karena dia adalah seorang yang suka untuk belajar bagaimana Tuhan membentuk dia sedemikian, dia dipakai Tuhan dalam hal teologi. Akhirnya orang banyak mengatakan bahwa Calvin adalah teolognya reformasi. Dia adalah yang mengajarkan, yang menyusun doktrin, dasar-dasar iman Kristen.
Dan inilah kontribusi terbesar daripada John Calvin, yaitu ajarannya. Makanya semua gereja reform itu rata-rata adalah gereja yang kita sebut sebagai gereja Calvinist. Yang artinya gereja-gereja yang mengikuti ajaran John Calvin. Kontribusi terbesar daripada John Calvin terlihat dari ajarannya. Saya akan memaparkan mungkin 3 hal secara singkat mengenai hal ini. Namun sebelumnya kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 tadi, ayat 16. Ketika di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sebuah hal yang sangat penting kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menggembalakan umat Tuhan. Dia katakan kepada Timotius 2 hal. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dan mengawasi diri sendiri di sini kalau kita melihat konteksnya adalah berbicara tentang bukan hanya sekedar dia memperhatikan hidupnya kudus, tapi juga kehidupan kudus ini menjadi kesaksian bagi jemaat lain atau orang-orang lain. Bagaimana hidup berjalan seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kata mengawasi artinya memperhatikan, melihat dengan seksama, melihat dengan sangat-sangat detail. Jangan ada satu hal pun yang terlewatkan. Artinya begitu peduli dengan gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesaksian bagi umat Tuhan. Agar umat Tuhan pun bisa melihat Kristus melalui kamu. Tapi bukan hanya itu. Ada lagi yang penting, yaitu awasilah ajaranmu. Perhatikan apa yang kamu ajarkan. Dan kata ajaran di sini adalah kata yang sama dengan kalau kita sering mendengar kata doktrin. Ajaran. Doktrin dalam gereja itu sangat penting. Ajaran yang berasal dari firman Tuhan itu sangat penting. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting di masa sekarang juga. Kalau di zaman reformasi, gereja Roma Katolik memiliki ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang percaya lebih kepada hal-hal tahyul, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya yang membuat Martin Luther sangat marah adalah penjualan surat pengampunan dosa, indulgences. Kamu beli surat ini, kamu diampuni dosanya. Jadi kita selamat, kita diampuni dosa bukan lagi karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi karena membeli surat. Ini ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan dia mati sekali untuk selama-lamanya. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu cukup untuk membasuh kita dari segala dosa. Kita tidak perlu melakukan apapun juga untuk diampuni dosanya. Tapi mereka jual surat pengampunan dosa. Ajaran-ajaran seperti api penyucian. Ketika kamu mati, walaupun kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak langsung ke sorga. Kamu pergi dulu ke satu tempat yang disebut sebagai api penyucian. Kamu dulu dibakar di sana, disucikan di sana untuk beberapa lama waktunya. Tergantung seberapa banyak dosamu, baru kamu boleh ke sorga. Dan ini juga kembali menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak cukup untuk mengampuni segala dosa kita. Ajaran-ajaran seperti ini yang ada pada masa tersebut, dan Martin Luther, John Calvin, terlebih dalam hal teologi John Calvin melihat bahwa ini adalah sesuatu yang salah, tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sementara firman Tuhan mengatakan awasilah ajaranmu. Sangat penting untuk mengawasi ajaran. Dan di masa sekarang juga sama. Hal yang selalu iblis lakukan untuk menyesatkan orang adalah
mengubah ajaran. Dan di dalam gereja ini terjadi bangkitnya ajaran-ajaran liberal yang tidak lagi percaya dengan keilahian Tuhan. Lalu muncul ajaran-ajaran seperti Injili baru yang tidak lagi mau berdiri di atas kebenaran. Ajaran-ajaran yang sangat fleksibel, kompromi sana sini. Injil kemakmuran. Dan yang lebih berkaitan dengan keselamatan. Bahwa kita bisa selamat bukan hanya karena kita melakukan atau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi karena kita melakukan perbuatan baik. Tidak sedikit orang Kristen yang masih berpikir bahwa kalau dia bisa berbuat baik, itu akan membantu membawa dia ke surga. Satu hal yang muncul belakangan beberapa tahun terakhir ketika saya melihat di sosial media khususnya. Waktu saya kecil saya tidak mendengar hal-hal seperti ini. Biasanya saya mendengar hal-hal seperti ini di agama sebelah. Tapi sekarang di sosial media ketika ada orang Kristen yang meninggal dan ada orang Kristen yang mengucapkan turut berduka cita, dikatakan di sana bahwa semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Ini biasanya disebutkan oleh agama sebelah yang saya tahu. Tapi sekarang orang Kristen juga bicara seperti ini. Dan ini adalah tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Tidak ada amal dan ibadah kita yang bisa membawa kita ke sorga. Itu ajaran kitab suci. Kita selamat, kita ke sorga hanya murni karena anugerah Allah. Dan oleh karena iman kita kepadanya. Dan iman ini pun adalah anugerah Allah. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang bisa kita bawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Nah, di masa sekarang ini juga diajarkan secara ini di gereja-gereja oleh hamba-hamba yang mengaku hamba Tuhan. Dan kita harus betul-betul memperhatikan ajaran kita dan sangat penting. Kenapa di sini katakan bertekunlah dalam semuanya itu? Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ajaran, doktrin menyelamatkan. Kita tidak boleh menyepelekan ajaran, menyepelekan doktrin. Ini kembali relevan dengan kekristenan zaman sekarang, karena kekristenan zaman sekarang lebih mengangkat kasih daripada doktrin. Di banyak gereja diajarkan bahwa kasih yang paling utama, doktrin tidak penting. Nah, seorang anak muda di gereja kita di Getsemani pergi ke Jawa untuk kuliah. Jadi karena dia ada di sana, dia pikir kemana dia mau pergi gereja. Jadi dia masuk ke sebuah gereja yang Protestan. Dan dia bersyukur sekali ketika mendengar bahwa di gereja ini ada kelas belajar Alkitab. Jadi dia pergi. Dan dia hanya pergi sekali itu untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya. Karena dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Dia cerita kepada kami, dia bilang, saya kecewa. Kenapa? Karena hari pertama ini kelas baru dibuka. Jadi hari pertama ketika dibuka kelas itu, hamba Tuhannya langsung bilang bahwa di sini kita tidak akan belajar doktrin. Karena doktrin itu hanya memecah belah gereja. Oh, anak muda ini mulai berpikir, lalu apa yang mau kami pelajari di sini? Kalau ajaran tidak diajarkan di sini, lalu untuk apa kelas ini ada? Jadi Bapak Ibu, begitulah pemikiran banyak gereja dan hamba Tuhan zaman sekarang. Doktrin memecah belah gereja, kasih mempersatukan. Ini ada ajaran yang keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru kalau kita berbicara tentang kasih pun, Alkitab mengatakan kasih bersuka cita di dalam
keadilan atau kebenaran, righteousness. Kasih tidak bersukacita dalam kompromi. Ini adalah salah satu pemahaman dari Injili baru yang lahirlah oikumene, di mana semua gereja mau disatukan terlepas dari perbedaan ajaran-ajaran mereka. Dan ini tidak menyelamatkan. Ingat kembali tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan sekedar kita happy, senang, bisa kumpul sama-sama, bisa bercengkrama satu dengan yang lain. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang paling utama adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kalau kita mengatakan gereja Tuhan, maka tujuan ini juga yang mau kita sampaikan kepada semua orang. Dan tujuan ini terwujud dengan mengawasi ajaran. Memperhatikan ajaran kita. Sesuai tidak dengan firman Tuhan. Barulah orang yang datang ke gereja mendengarkan firman yang disampaikan, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, diselamatkan. Kalau tidak, mungkin mereka datang ke gereja, mungkin mereka mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin mereka berpikir bahwa mereka orang Kristen, tapi mereka tidak, karena yang mereka percaya, yang mereka terima tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah bahayanya kalau ajaran tidak diawasi, tidak diperhatikan. Dan itulah baiknya kalau ajaran ditegakkan, ajaran yang Alkitabiah ditegakkan, itu orang akan diselamatkan. Dan kita mengatakan bahwa kita juga adalah gereja reform. Gereja Alkitab Presbyterian adalah gereja reform. Dan kita menyebut juga Alkitab Presbyterian sebagai gereja Calvinist, untuk membedakan kita dengan gereja reform lainnya seperti Lutheran. Di Indonesia dua ini yang besar, Calvinist dan Lutheran. Untuk membedakan kita dengan Lutheran, kita sebut kita Calvinist. Lalu kenapa kita menyebut diri Calvinist? Salah satunya melalui kontribusi daripada John Calvin dalam hal teologi. Singkat, yang pertama, dari begitu banyak sebenarnya hal mengenai doktrin ini, adalah munculnya buku yang ditulis oleh Calvin di masa yang sangat muda, di usia yang sangat muda, yang awalnya disebut The Institutio. Itu adalah bisa dikatakan hasil pertama dari tulisannya di tahun 1531, saat usianya masih 26 tahun. Edisi pertama dari bukunya, dan kemudian nanti disebut sebagai The Institute of the Christian Religion. Dan itu terbit di tahun 1536, usianya masih sekitar 31 tahun. Tuhan memakai dia dengan luar biasa dengan menerbitkan buku ini. Nah, apa buku ini? Ini adalah sebuah buku yang sangat luar biasa. Almarhum Pendeta Timothy menyebut buku ini sebagai Paulism Systematized, atau ajaran Paulus yang disistematisasikan, yang diatur sedemikian rupa sehingga terurut semua ajaran yang terdapat di dalam kitab suci. Ilustrasinya digambarkan seperti kalau kita pergi ke sebuah botanic garden, taman yang berisikan tanaman-tanaman, dan di taman ini kita bisa pergi dari satu spot, satu tempat ke tempat lainnya, dan di setiap spot, di setiap tempat itu sudah dikumpulkan jenis-jenis tanaman-tanaman yang bisa dikatakan sama, mirip, atau satu keluarga, satu rumpun. Tidak seperti kalau kita pergi ke hutan. Nah, kalau kita pergi ke hutan, kita bisa melihat begitu banyak tanaman, tapi semuanya tidak teratur tempatnya.
Kalau kita bilang tanaman obat contohnya, kunyit bisa di sini, lengkuas entah di mana. Tapi kalau di botanic garden atau di taman ini sudah dikumpulkan mereka, inilah tanaman-tanaman yang untuk dapur atau mungkin juga untuk masak atau bisa digunakan juga untuk obat. Sudah dikumpulkan mereka. Nah, ketika kita membaca Alkitab, semua doktrin itu ada dalam Alkitab. Hanya tempatnya tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Doktrin keselamatan contohnya. Kalau kita mau mempelajari dalam Alkitab doktrin keselamatan, kita bisa temukan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita baca seluruhnya, dan dalam kitab-kitab ini ada bagian-bagian yang membicarakan tentang doktrin keselamatan. Tapi dalam buku John Calvin ini, ayat-ayat yang berbicara tentang doktrin keselamatan itu sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan mereka dan dijelaskan dengan sangat terperinci oleh John Calvin. Buku yang sangat baik untuk digunakan untuk mempelajari teologi. Ditulis dalam bahasa Prancis dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Meski ketika kita membacanya juga dalam bahasa Inggris tidak terlalu mudah untuk dimengerti. Karena bahasa Inggrisnya mungkin dan juga isinya yang lumayan dalam dan luas. Almarhum Pendeta Timothy Toa ada membuat ringkasannya, the abridgment. Kita bisa download di websitenya FEBC, Far Eastern Bible College, dalam bentuk PDF. Nah, itu lebih enak untuk dibaca, lebih mudah untuk dipahami. Dan ini adalah salah satu buku yang sangat penting dalam gereja Reform. Dan katanya sampai sekarang kamu belum bisa disebut sebagai seorang teolog Reform kalau kamu belum pernah membaca bukunya Calvin. Saking pentingnya buku ini dalam teologi Reform. Kita yang kuliah di FEBC juga ambil kelasnya, ada kelasnya Calvin's Institute. Kita wajib, itu diwajibkan bagi kita untuk mempelajarinya. Lalu hal yang kedua yang sangat jelas nampak dalam kontribusi Calvin dalam hal doktrin adalah ajarannya mengenai doktrin predestinasi. Ini adalah salah satu doktrin yang mencuat di permukaan, yang sangat menonjol dalam ajaran Calvin. Nah, Calvin adalah seorang yang sangat rendah hati, dan dia selalu memandang Tuhan sebagai Allah yang begitu maha besar dan maha mulia. Tuhan ini adalah pribadi yang luar biasa, dan tak ada orang yang bisa menyentuh dia. Saking kudus dan megahnya dia. Lalu berkaitan dengan kita yang diselamatkan oleh Tuhan, John Calvin selalu merasa dan percaya ketika dia mencari kebenaran firman Tuhan, dia temukan tak ada setitik pun dari diri kita yang bisa kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan melihat kita dan sayang sama kita. Tak ada. Dia selalu membuat kontras yang jauh antara Allah dan kita. Kita ini manusia yang berdosa, sangat-sangat berdosa. Ketika Tuhan memandang kita, yang dia temukan hanya dosa. Tak ada yang baik dari kita yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Maka satu-satunya alasan bagaimana supaya kita diselamatkan adalah kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan hanya ketika kita sudah dewasa. Tapi John Calvin mengatakan ini adalah sebuah predestinasi. Nah, predestinasi artinya penetapan. Tuhan sudah menetapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan ini dia lihat dari Efesus pasal 1 ayat 4 contohnya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan. Sudah tetapkan bahwa kamu, ketika kamu nanti lahir ke dalam dunia, kamu akan mendengar tentang aku dan kamu akan percaya
kepadaku. Jadi murni perbuatan Allah. Kasih kemurahan Allah kepada kita. Dan ini ajaran yang sangat sesuai dengan kitab suci. Nantinya murid-muridnya membuat bahkan itu lebih jelas dengan muncullah yang kita kenal sebagai 5 pokok Calvinisme. Untuk membuat dia lebih jelas. Dimulai dari kerusakan total kita sebagai manusia. Kita ini rusak total, bukan rusak sebagian. Rusak total. Gak ada yang baik dari kita. Baru unconditional election, di mana Tuhan memilih kita tanpa syarat. Karena kita rusak total, tak ada syaratnya. Tuhan pilih kita. Namun karena ini adalah sebuah pemilihan daripada Tuhan, predestinasi, maka ini bersifat terbatas, limited atonement, penebusan yang terbatas. Namun ketika Tuhan sudah pilih kita, kita tidak bisa menolak. Kembali, Tuhan adalah Allah yang maha besar, kita manusia yang tak berdaya. Ketika Tuhan sudah pilih kita, kita tidak bisa menolak. Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ketika Tuhan sudah pilih, sudah selamatkan, Dia pegang kita. Bisa kita lepas? Ada yang bisa melepaskan kita dari tangan Tuhan? Tak ada. Hanya namanya perseverance of the saints. Pemeliharaan atau ketekunan orang-orang kudus. Sekali selamat, kamu akan tetap selamat. Tak ada yang bisa melepaskan kamu dari tangan Tuhan. Dan semua ini diambil dari kitab suci. Ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga kita yang mendengar ajaran ini, kita selalu diajarkan satu hal. Bahwa kita tidak perlu mempertanyakan siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hal yang harus kita selalu ingat. Kita harus sangat-sangat bersyukur kepadanya. Dan dalam hidup ini, kita mau memuji Dia, dan kita mau melayani Dia. Karena Dia sudah selamatkan kita, dan tidak ada dari kita yang bisa kita bawa untuk diselamatkan, tapi Dia selamatkan kita. Doktrin predestinasi. Dan terakhir yang mungkin bisa kita lihat yang sangat menonjol dari ajaran Calvin dan sangat dekat dengan kita adalah ajarannya mengenai perjamuan kudus. Di saat gereja Roma Katolik percaya bahwa roti dan anggur berubah secara mistikal menjadi daging dan darah Tuhan Yesus yang nyata. Nah, ajaran ini tidak sesuai dengan kitab suci. Namun masih mempengaruhi ajaran Martin Luther mengenai perjamuan kudus. Karena Martin Luther bilang tidak berubah roti dan anggurnya, tapi Tuhan Yesus juga hadir secara fisik dalam daging dan darah yang nyata juga. Namun bukan karena rotinya berubah atau anggurnya berubah, tapi berada di balik atau atau mengandung roti itu atau anggur itu mengandung daging dan darah Tuhan. Sama halnya mirip dengan gereja Roma Katolik. Di sisi lain ada seorang juga tokoh reformasi namanya Zwingli, Ulrich Zwingli. Dia mengatakan bahwa ini hanya makna simbolik. Dan makna simboliknya begitu longgar sehingga ini tidak ada bedanya dengan ketika kita sedang makan roti dan anggur dan minum anggur. Sama halnya. Tapi John Calvin melihat ini lebih dalam lagi. Dia bilang memang roti dan anggur ini tidak berubah menjadi daging dan darah. Dan tidak ada juga daging dan darah Tuhan Yesus dibalik atau mengandung di dalam itu, tidak juga. Tapi bukan juga ini hanya sekedar simbol, seolah-olah tidak ada makna lain. Calvin katakan, Tuhan hadir, tapi secara rohani, spiritual. Dan kehadiran Tuhan ini adalah kehadiran Tuhan ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, dan di sana terdapat kekudusan Tuhan. Ini jelas sekali dalam 1 Korintus juga dikatakan.
Ketika kamu memakannya, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan kamu harus mengakui tubuh Tuhan. Dan ini harus diselenggarakan dengan spiritual, dengan makna rohani. Karena kalau kamu tidak melakukannya dengan mengakui tubuh Tuhan secara rohani, maka kamu bisa dihukum oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus bilang banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Jadi memang simbol, tapi tidak boleh simbol hanya sekedar simbol. Ada makna rohaninya. Dan itu adalah yang kita ajarkan di dalam gereja Alkitab Presbyterian, menjadi salah satu doktrin pembeda antara gereja Calvinist dengan gereja lainnya, bahkan termasuk gereja Lutheran. Saya katakan banyak doktrin lain yang bisa menjadi pembeda, namun ini yang paling dominan biasanya ketika kita mencari tentang doktrin-doktrin John Calvin. Dan doktrin-doktrin ini sangat penting. Teologi inilah yang membuat kita sangat memahami dan mengerti tentang Tuhan, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan ini juga harusnya mendorong kita. Karena Tuhan begitu bermurah hati, memberikan kepada kita, bisa dikatakan tongkat estafet ini, untuk meneruskan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kitab suci ini. Ini adalah salah satu, atau bisa kita katakan hal yang paling bisa kita katakan bahwa kenapa orang datang ke gereja GAPI. Banyak orang punya gereja di luar sana. Seringkali ketika kita mengajak jemaat untuk mengundang keluarga, saudara, teman mereka untuk datang ke gereja, dan mereka yang bahkan sudah mengaku Kristen, mereka bilang, Pak, mereka sudah punya gereja. Tapi kenapa kita mau undang mereka ke GAPI? Karena banyak dari saudara-saudara kita ini gereja di gereja karismatik, gereja di gereja-gereja yang tidak mengajarkan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita gereja GAPI memiliki doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Inilah salah satu dasar kenapa kita harus dan perlu mengundang mereka ke sini, ke GAPI. Karena di sini mereka akan diajarkan ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Ajaran yang murni dari kebenaran firman Tuhan. Dan ingat kembali 1 Timotius 4 ayat 16. Jangan lupakan ini. Jangan kita tertipu dengan begitu banyak orang yang mengatakan doktrin itu tidak penting. Doktrin hanya memecah belah. Kita ingat apa kata firman Tuhan. Doktrin menyelamatkan. Kita harus mengawasi ajaran kita karena itu menyelamatkan. Kalau kita tidak yakin tentang saudara-saudara kita yang di luar sana, bahkan mereka yang mengaku Kristen, yang bergereja di gereja-gereja yang tidak jelas doktrinnya, atau bahkan kita dengar doktrinnya salah, dan kita tidak yakin tentang keselamatan mereka, walaupun mereka mengaku Kristen, maka kita bawa mereka ke sini, supaya mereka mendengar ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Mereka mungkin gereja lain mempunyai apa mereka sendiri, bisa kita katakan keunggulan mereka sendiri yang selalu mereka katakan kepada orang supaya orang berminat datang ke gereja mereka. Ada yang menonjolkan musiknya, ada yang menonjolkan khotbah pendetanya yang mungkin penuh dengan ilustrasi, jokes, hiburan segala macam. Tapi kita undang orang ke gereja GAPI dan kita bilang, mari ke gereja GAPI. Kenapa? Karena di sana firman Tuhan diajarkan dengan benar. Jadi kontribusi John Calvin ini, biarlah itu juga menjadi kontribusi kita. Dengan cara kita melanjutkan tongkat estafet ini, membantu orang-orang untuk mendengarkan ajaran yang benar ini, yang sesuai dengan kitab suci. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu di masa yang lalu, John Calvin yang Tuhan telah pakai untuk mengajarkan kepada gereja-Mu
ajaran-ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Dan kami bersyukur karena kami berada dalam gerejamu ini, gereja Alkitab Presbyterian, di mana kami Tuhan melanjutkan ajaran-ajaran yang baik itu yang sesuai dengan kitab suci untuk diajarkan ke banyak orang. Nah, ajaran-ajaran ini ketika diawasi, diajarkan dengan benar dan dipegang dengan teguh, maka itu akan menyelamatkan. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami juga di masa sekarang ini. Hamba-Mu John Calvin sudah lama bertemu dengan Engkau di sorga. Kami yang masih hidup dalam dunia, dan Tuhan percayakan tongkat estafet ini. Berikanlah kami Tuhan kerinduan dan beban yang besar, baik sebagai hamba-Mu yang melayani Engkau secara penuh waktu, maupun jemaat-Mu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada sambil bekerja dan belajar. Tuhan, biarlah kami semua bisa membawa kebenaran firman-Mu ini kepada banyak orang, mengundang mereka datang ke gerejamu ini untuk bisa juga mendengarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kitab suci, agar mereka pun Tuhan sungguh diselamatkan. Terima kasih Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.